Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog, vlog yang membahas tentang dunia perkontenan. Jadi tetap stay cool, jangan kemana-mana. Setelah ini tetap akan saya kupas satu persatu mengenai kesalahan-kesalahan umum atau hal-hal yang wajib kamu perhatikan ketika kamu akan membuat sebuah konten, oke? Masih kelanjutan di hal-hal yang wajib kamu perhatikan ketika kamu akan mengambil gambar di sebuah momen. Jadi hal-hal wajib itu jangan sampai dilupakan gitu kan. Yang sebelumnya saya bahas tentang hal-hal wajib itu, yang pertama perhatikan setting smartphone, yang kedua perhatikan pencahayaan gitu kan. Yang ketiga ini adalah membahas kamu harus perhatikan komposisi gambar dong, iya kan? Istilah komposisi gambar ini sering disebut dengan framing. Framing itu sering disebut dengan type of shot atau size shot gitu. Jadi type of shot sebenarnya ada 9, ya kan, dari ekstrim ketemu ekstrim. Tapi yang paling umum di media yang digunakan di televisi, YouTube, kemudian Twitter, TikTok, dan media sosial yang lain, ya rumusnya cuma 2 sebetulnya. Kalau misalnya kamu ngambil gambar untuk komposisi visual itu cuma MCU quadrat rumusnya. Jadi medium long shot, medium close up, sama close up, udah gitu aja. Nah, rumus ini yang tadi saya cerita, yang tadi saya sampaikan, rumus ini sering digunakan untuk kamu yang ingin konten yang medium publish-nya atau media publish-nya itu ya tadi YouTube, Twitter, IG, dan Facebook mungkin, atau TikTok juga ya. Jadi karena layarnya lebih kecil, jadi mungkin kamu ngambil gambar yang long shot atau very long shot, nanti kelihatannya kecil sekali. Beda cerita kalau misalkan memang kamu bikin konten yang memang peruntukannya ditayangkan di layar lebar. Mungkin untuk presentasi ya kan, bisa proyektor, atau misalkan menggunakan TV yang besar, atau memang kamu membuat konten yang kontennya ini vlog tentang keindahan alam, ya wajib lah kamu ngambil gambar yang wide shot atau long shot tadi, itu wajib. Kalau hanya untuk kayak seperti ini, bikin konten vlog seperti ini di dalam ruangan atau outdoor yang memang hanya menyampaikan ya gambarnya nggak jauh-jauh dari MCU quadrat tadi, medium long shot, medium close up, dan close up, seperti itu. Lalu di dalam framing itu kamu juga harus perhatikan 3 hal ini. Yang pertama itu ada istilah namanya headroom. Yang kedua itu ada istilah namanya looking room atau space room ya. Space room atau looking room. Yang ketiga ada istilah namanya nose room. Nah, coba saya sederhanakan. Headroom itu adalah jarak frame dari ujung kepala ini ke atas ini. Biasanya kan ada namanya batasan ya. Kalau misalnya terlalu ke atas dari ini terlalu mepet berarti. Kalau ke sini ke bawah ini terlalu jauh. Itu namanya headroom. Dan itu sering diabaikan. Kamu tidak memperhatikan itu. Itu penting sekali. Namanya headroom, jarak kepala sampai batas ujung frame itu namanya headroom. Yang berikutnya ada disebut dengan looking room. Looking room atau space room, ruang kosong. Ini ruang kosong nih, sebelah sini nih. Ini ruang kosong. Ini nggak kosong nih, karena dia ada mic. Di sini ada stand mic. Kalau di sini ruang kosong. Ini namanya space room, looking room. Ini saya kosongin di sini karena biasanya saya akan ngisi grafis di sini. Nah, looking room atau space room itu semuanya biasanya diperuntukkan untuk ada motivasi visual yang memang akan dimasukkan. Nah, makanya sering disebut dengan motivation shot. Jadi motivation shot itu maksudnya adalah shot-shot yang memang dikasih ruang-ruang kosong, itu namanya motivation shot. Seperti itu. Nah, itu biasanya kalau di berita-berita ya, kalau pembacaan berita itu biasanya ada yang ruang kosong, atau misalnya kamu mau bikin kontennya memang sebelah kanan ini atau sebelah kiri dari layar kamu, itu pengen dikasih grafis, ya berarti dikasih looking room. Nah, yang selanjutnya itu ada istilah namanya nose room. Nose room itu sebetulnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa aslinya itu namanya ruang hidung, ruang hidung. Maksudnya adalah gini, nose room itu adalah
pada saat kamu ngambil gambar, usahakan fokusnya di tengah. Fokus loh ya, fokusnya di tengah. Fokusnya di tengah maksudnya gini, boleh di pinggir sih kalau memang kamu lagi kepentingannya bikin film. Tapi tetap aja yang namanya misalnya kamu ngambil gambar over shoulder dari bahu, terus ini ke sini, pasti yang tengah ini pasti dia lebih fokus. Jadi itu namanya nose room. Jadi fokus ya, bukan gambarnya harus tengah-tengah, enggak juga. Ini kayak misalnya ini saya nge-vlog ya, nose roomnya ini. Yang fokus ke sini, yang lain di belakang ngeblur. Nah, atau kalau dalam istilah smartphone itu bokeh ya, tapi walaupun ini bokehnya belum parah gitu. Nah, bokeh ini juga dipengaruhi tadi balik lagi oleh F-nya gitu kan. Jangan panjang-panjang, nanti melebar lagi. Seperti itu, jadi itu namanya nose room. Triknya gimana sih caranya biar kita tahu, biar kita ngerti, biar kita itu nggak gagap untuk kamu konten kreator pemula? Jadi triknya adalah kamu harus aktifkan namanya grid line. Kalau di namanya di kamera itu, di smartphone itu ada grid line itu ada dua garis gini, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 garis, 2 ke vertikal, 2 ke horizontal. Itu fungsinya untuk framing sebetulnya, biar kamu tidak tidak kelepasan yang namanya headroom-nya mana, yang kelepasan tidak ngasih looking space atau space room, kamu tidak ngasih nose room, ya kan, menjadi terlalu kesini, ya itu nggak pas gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya triknya. Nah, hal wajib yang berikutnya, selanjutnya adalah hal wajib yang sering kamu abaikan, itu adalah kamu itu pada saat ngambil gambar, ini angle-nya nggak kreatif. Senengnya ngambil gambar tuh ya udah aman-aman aja, wis eye level aja gitu, setara sama mata kamu, iya kan? Soalnya gitu aja. Ya itu ini. Padahal angle itu ada 3. Kalau angle itu kalau dalam ilmu perfilman sebetulnya ada 3, ada 2 ya, ada yang disebut dengan vertical angle. Itu dari high angle, eye level, sama low angle. Ada yang disebut dengan horizontal angle. Horizontal angle itu dihitung dari putaran jam biasanya, pakainya derajat biasanya. Kalau misal ini kan saya angle-nya, misal ini saya pakai angle jam 12 siang, berarti ini angle-nya jam 12 siang. Kalau misal saya dari samping sini ternyata ambilnya dari sebelah sini, saya misal 12, 1, 2, 3, ini 3 dari samping, itu angle jam 3 gitu, atau angle 90 derajat gitu kan. Nah, angle. Nah, yang paling penting adalah kamu manfaatkan vertical angle-nya aja dulu, high angle, eye level, sama low angle ya. Jadi jangan males asli. Kalau kamu mau jadi content creator terus kamu mau ngambil gambarnya males ya kan, pokoknya cari aman aja. Ya itu bahaya gitu loh. Jadi gambarnya tidak variasi, tidak beragam, cuma itu aja, yang nonton juga bosen gitu. Makanya saran saya, ayolah kreatif angle-nya ya, jadi perhatikan betul-betul angle. Nah, kira-kira seperti itu. Misalkan kamu mau ngambil gambar di sebuah acara momen pernikahan atau ulang tahun, kan kamu senengnya ngambilnya level aja kayak gini. Nah, ya sekali-kali kamu jongkok ngambil dari bawah, low angle, atau sekali-sekali kamu naik di atas kursi meja ya kan naik high angle gitu kan. Ya kayak gitu terus di explore aja. Jadi konten kreator urusan angle mau capek terus bereksplorasi, biar dikatain orang juga misal ini yang heboh malah kameramennya daripada objeknya. Ya memang begitu kalau memang mau bagus gitu kan. Kayak gitu sih ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kamu paham dan ngerti. Dan kalau memang kamu ada yang belum ngerti tentang pembahasan ini atau ada hal-hal yang ingin tanyakan, silakan komentar, silakan kasih pertanyaan atau komentar di bawah ya kan. Silakan tentang smartphone, tentang media audiovisual, tentang seni audiovisual, dan insya Allah saya akan jawab sebisa saya. Oke? Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan benar-benar kamu paham ya. Dan kalau memang kamu suka video ini, silakan kamu share, kamu like, kamu komen, dan yang terakhir jangan lupa subscribe ya.
Makasih semuanya, salam kreatif dan salam vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.